Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berangkat ke masjid diiringi dengan hujan, tapi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tetap istiqomah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Furqan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita taulul umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah kita menjadi umat yang terbaik, umat yang senantiasa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustaz kita telah hadir di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini, yaitu guru kita. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya, yaitu Dr. Andes Abdul Rumit Multado LC. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, tema kuliah subuh kita adalah tentang tanda-tanda lemahnya iman. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda lemahnya iman itu adalah ketika orang melakukan maksiat, ketika seseorang melakukan dosa, ketika seorang melakukan hal yang mungkar, maka itu adalah tanda bahwa imannya sedang lemah. Para ulama kita mengajarkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa naik, bisa juga berkurang, bisa menurun. Yazidu bitta'ati, bertambahnya iman, naiknya iman itu ditandai dengan ketaatan kepada Allah. Sementara menurunnya iman, berkurangnya iman itu yang kusu bil maksiyah. Menurunnya iman itu adalah ditandai dengan ketika orang itu melakukan maksiat, baik yang sifatnya zahir
yang tampak, baik itu lisan, perbuatan, pokoknya melakukan atau mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya, ataupun yang sifatnya batin, yang sifatnya hati, ya, misalnya benci kepada orang tanpa sebab syar'i, iri, suudzon, dendam, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita mesti perangi, kita mesti hilangkan dalam diri kita, tidak boleh dipelihara, ya. Kita itu siapa ya? Kita semua. Para jamaah sekalian, jadi di antara tanda dan indikasi lemahnya iman itu adalah ketika orang itu melakukan maksiat, melakukan dosa. Semakin banyak maksiat yang dikerjakan, semakin sering, berarti itu menunjukkan ya tingkat keparahan lemahnya iman. Apalagi sudah menjadi kebiasaan atau bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Apalagi kalau sudah menganggap perbuatan yang sebenarnya itu dosa, perbuatan itu maksiat, dianggap nggak apa-apa. Ini lebih parah lagi, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya di antara tanda iman itu lemah, iman siapa saja, adalah malas di dalam beribadah, ya. Di surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa malas dalam ibadah itu adalah ciri orang-orang munafik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu mau melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dengan kusala, dengan malas. Insya Allah kita semuanya di sini, insya Allah tidak tergolong orang-orang munafik, ya. Insya Allah, ya, dengan indikasi kita juga senantiasa menjaga sholat subuh berjamaah. Nah, itu mudah-mudahan itu menjadi indikasi kita tidak tergolong orang-orang munafik. Tapi malas itu ya berat, dan berat ini bukan diperangi, kadang dituruti, gitu ya. Itu adalah indikasi tentang imannya sedang tidak baik-baik saja, ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malas ibadah di sini misalnya apa? Ya, di Ramadan itu kan diantaranya kita selain disyariatkan puasa, malamnya disyariatkan apa? Sholat tarawih. Ya. Sudah hari keberapa Bu kita Bu? Ini pertanyaan ini maksudnya ibu-ibu masih melek atau sudah ini ya? Sudah di alam lain gitu maksudnya. Jadi kita sudah di keberapa Bu? Ya, sebagian masjid alhamdulillah masih penuh, masih mungkin seperti semula, tapi ada juga yang sudah mulai berkurang jamaahnya, ya. Padahal Ramadan masih awal-awal. Ya kalau ada sebab syar'i nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada sebab terus sudah nggak terawih, mungkin dengan alasan sunnah ini misalnya begitu, maka itu indikasi imannya sedang melemah, ya, sedang melemah. Misalnya juga di bulan Ramadan selain kita disyariatkan untuk qiyam Ramadan atau salat tarawih, kita juga dianjurkan untuk banyak baca Quran.
Nah, ada yang Masya Allah ya, sebagian besar waktunya dipakai untuk diantaranya memperbanyak bacaan Quran. Tapi ada yang mungkin sampai hari ini itu barangkali belum membaca Al-Quran. Padahal bulan Ramadan itu adalah diantaranya kita kenal sebagai Syahrul Quran, sebagai bulan Quran. Atau membacanya nggak maksimal. Padahal kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, itu jangankan di bulan Ramadan, seperti pernah disampaikan dalam pengajian-pengajian sebelumnya, bahwa sejak di bulan Sya'ban itu orang sudah banyak baca Quran. Suasana Quran itu sudah di mana-mana, apalagi kalau bulan Ramadan. Maka sekali lagi, kemalasan kita di dalam ibadah yang kita turuti, yang kita biarkan, baik itu tilawah, tarawih, atau berjamaah, kemudian yang lain-lainnya termasuk sholat-sholat sunnah, ya, maka itu adalah salah satu tanda bahwa iman kita sedang menurun, ya, sedang berkurang dari yang seharusnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara indikasi dan tanda iman itu adalah sedang lemah, itu adalah bakhil, pelit, ya. Tentu standar disebut orang itu pelit atau bakhil itu hal-hal yang menjadi kewajiban dia yang mestinya ditunaikan dan bisa ditunaikan, tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan. Misalnya pada hartanya sudah harus dikeluarkan zakat karena sudah nisab, sudah haul, tapi tidak dikeluarkan dengan sengaja, maka ini juga indikasi bahwa imannya sedang menurun, imannya sedang melemah. Atau misalnya kewajiban dia kepada keluarga, istri dan anaknya, kepada orang tuanya. Bahasa lainnya, kalau kita dapati diri kita kok pelit kepada istri, kepada keluarga, kepada orang tua, maka itu juga indikasi bahwa iman kita sedang lemah. Karena di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la yajtami usyuhu wal iman fi qalbi abdin abada. Ya, sifat syuh, bakhil dan keimanan itu tidak akan bersatu dalam qalbu, dalam hati seorang hamba selamanya. Jadi ibarat air dan minyak ya, nggak bisa menyatu. Kalau imannya kuat, biasanya bakhilnya minggir, ya, bakhilnya akan kalah. Begitu pula sebaliknya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara juga tanda iman kita itu lemah, itu adalah susah menerima nasihat. Susah menerima nasihat, baik nasihat yang berupa kalimat, melalui khutbah, melalui mau'idah, ataupun nasihat-nasihat yang berupa peristiwa yang terlihat, yang kita dengar, peristiwa kematian, peristiwa tetangga atau saudara kita yang sedang kena musibah atau diuji dengan sakit. Itu sesungguhnya adalah bagian daripada nasihat-nasihat
yang mestinya bagi orang yang beriman itu memberikan asar, memberikan dampak, memberikan efek positif bagi orang tersebut. Ketika melihat peristiwa kematian, dia kemudian berpikir, dia muhasabah, hari ini beliau pada saatnya adalah giliran saya, mumpung sekarang masih hidup. Maka kemudian imannya kembali menanjak, imannya kembali bangkit. Ketika mendengar temannya sakit, yang kemudian akhirnya dengan sakit itu tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk aktivitas ibadah yang biasa dilakukan, dia kemudian muhasabah, dia kemudian kembalikan kepada dirinya, alhamdulillah saya masih sehat, dan mumpung sehat saya akan gunakan untuk sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah. Akhirnya semangat. Tapi ada yang melihat peristiwa meninggal, peristiwa sakit, sama sekali tidak berefek, sama sekali tidak memberikan dampak. Sama saja gitu ya, artinya sama saja dalam pengertian yang negatif ya, malas ya tetap malas, dan seterusnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam surah Az-Zariyat itu Allah menjelaskan bahwa nasihat itu harusnya memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Normalnya memberikan dampak positif. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkan, berikanlah pelajaran, karena sesungguhnya peringatan, pelajaran itu adalah akan memberikan manfaat bagi orang beriman. Kenapa susah menerima nasihat? Karena bisa jadi hatinya mengeras. Kalau hati mengeras, maka nasihat dari siapapun dalam bentuk apapun tidak akan memberikan pengaruh. Ya, bahkan seandainya itu nasihat datangnya dari ya Allah, bahkan dari ya Rasulullah SAW, dari Allah dan Rasulnya pun tidak akan memberikan dampak. Dan yang seperti itu ada, dan kita bisa baca dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang hati ahli kitab ya, betapa kerasnya hati mereka, tidak bisa menerima pelajaran nasihat, maka digambarkan oleh Allah hati mereka itu seperti batu, bahkan bisa melebihi kerasnya batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara tanda iman itu sedang lemah itu adalah tidak itkon dalam ibadah. Ya, tidak itkon. Artinya kalau ibadah entah itu wudu atau sholat itu sepertinya asal gugur kewajiban. Ya. Wudunya tidak berusaha menyempurnakan bagaimana wudu yang baik, bagaimana wudu yang memenuhi standar sunnah-sunnah, memenuhi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pula kalau sholat, ya sholatnya ngasal, kadang nggak memperhatikan kekhusyuan, maunya cepat-cepat dan seterusnya. Maka tidak itkon ya dalam ibadah. Itkon itu kalau dalam dunia bekerja itu tidak profesional ya, tidak bekerja dengan maksimal. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak itkon dalam ibadah itu juga adalah indikasi, dan ini bisa menimpa siapa saja. Maka ini adalah merupakan renungan muhasabah buat kita semuanya. Termasuk ya ketika kita baca Quran, kita juga bukan sekedar membaca saja, tapi juga berusaha mendadaburi apa yang kita baca. Ketika kita zikir, berusaha menghayati
zikir-zikir yang kita baca tersebut, sehingga memberikan dampak kepada kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara tanda iman kita itu adalah sedang lemah, itu adalah tidak sabar ketika mendapatkan cobaan, dan tidak syukur, tidak pandai syukur ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan. Iman itu kata para ulama, kalau dibelah, dijadiin dua, isinya yang pertama sebagian ya paruan dari belahan tadi itu yang pertama adalah syukur, dan belahan berikutnya, separuh berikutnya itu adalah sabar. Dan memang dua hal ini senantiasa kita perlukan dalam kehidupan kita, karena dalam kehidupan kita itu kita akan senantiasa mendapatkan ya cobaan, baik cobaan yang menyenangkan atau cobaan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, meskipun ketika yang menyenangkan ini tidak semua orang merasa diuji, Pak ya, padahal itu ujian juga. Ujian itu berupa hal yang baik maupun berupa hal yang buruk. Nah, ketika diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, sesuai dengan yang kita harapkan, maka disitulah kita bersyukur. Nah, ketika kemudian diuji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ya, sesuatu yang menyusahkan dan seterusnya dengan segala bentuknya, disitulah kita bersabar. Ketika dua sikap ini kita miliki dan kita letakkan pada saat yang tepat, maka segala hal yang kita hadapi itu akan semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menguntungkan, akan membahagiakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kalau kita diuji dengan kebaikan, enggak syukur, diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, enggak sabar, maka itu indikasi iman kita sedang tidak baik-baik saja. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara tanda iman kita itu sedang lemah, itu adalah ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang maksiat mau dikerjakan orang lain, atau ketika kita melihat ada orang meninggalkan satu yang wajib dan jelas-jelas dia meninggalkan yang wajib, terus kita tidak mengingatkan, maka itu juga indikasi iman kita itu adalah iman yang sedang melemah. Bukankah Rasulullah itu menyatakan, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan apa? Tangannya. Kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan merubah kemungkaran, mengingkari kemungkaran hanya dengan hati itu, kata Rasulullah, adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita ya tidak punya daya kekuasaan untuk mencegah, sekurang-kurangnya ngomong, sekurang-kurangnya bicara, mengingatkan. Karena masing-masing selagi tidak bisu itu ya mampu bicara, mampu mengingatkan. Nah, kalau kita tidak mengingatkan karena nggak enak, ya kok ikut urus orang lain, ya ikut campur urusan lain, orang lain dan seterusnya, maka berarti itu indikasi iman kita tidak baik-baik saja. Ya, mungkin hari-hari ini kita juga dapati ada orang yang sudah terang-terangan nggak puasa, ada nggak Pak? Nah, mestinya kita ingatkan, Pak, kok nggak puasa? Kan Ramadan ini. Ah, siapa tahu dia nggak tahu kalau Ramadan, ya Pak ya. Ya. Atau kita berangkat ke masjid, dia masih nongkrong saja ya. Sampai ke masjid berikutnya dia masih di situ, ya. Padahal penduduk setempat ya. Ya. Nggak ada udzur apa-apa. Berarti kemungkinan nggak sholat. Pak, ayo sholat. Sholat kan fardu, wajib. Ya, soal diterima nggak diterima itu ya
kembali ke dia, kita nggak ada urusan lagi, yang penting kita ingatkan. Nah kalau kita cuek saja, itu juga indikasi. Ya mungkin kita merasa nggak enak atau udah saya ingatkan nggak ada perubahan gitu ya. Nah ini juga menunjukkan ya, indikasi ya. Nanti tentu kelemahan iman itu beda-beda satu dengan yang lainnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak mengingatkan kemungkaran sekurang-kurangnya dengan lisan kita, kalau nggak punya kekuasaan, maka itu adalah indikasi lemahnya iman. Para jamaah sekalian, begitu pula di antara tanda lemahnya iman itu adalah mudah marah, mudah emosi dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang remeh, yang sepele. Mudah marah kepada istri, istri mudah marah kepada suami, mudah marah kepada anak, mudah marah kepada orang lain. Padahal sebabnya itu kecil, remeh, bukan sebab yang syar'i. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, normalnya iman yang sehat itu kalau ada ketakwaan dalam dirinya, maka wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah dapat menahan al-ghaidha, amarah. Dia bisa marah dan layak untuk marah, tapi dia tahan. Dia tahan. Bahkan Rasulullah menjelaskan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang badannya kekar, ototnya kuat sehingga sanggup dan mudah membanting orang lain. Bukan itu. Tetapi orang yang kuat itu sesungguhnya itu adalah orang yang saat harus marah, dia bisa menahan amarahnya, menahan emosinya. Jadi sekali lagi, saya, bapak sekalian, ibu sekalian, kalau mudah terpancing emosi, marah dengan sebab-sebab yang kecil, waspadalah. Itu tanda bahwa iman kita sedang tidak baik-baik saja. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara tanda lemahnya iman itu adalah sangat terpukul sekali, misalnya ketika dia kehilangan sebagian daripada dunianya, entah itu harta, jabatan, dan yang lain-lain. Akhirnya sampai stres, sampai kemudian ini ya. Tapi bukan berarti kalau ada orang sakit terus kemudian tiba-tiba kita ini. Artinya ini kembali kepada diri kita ya, yang tahu bahwa kita kondisi tertentu itu karena kehilangan jabatan, harta, atau yang lainnya terkait dengan urusan dunia itu ya kita sendiri. Makanya kita nggak bisa menghakimi orang juga. Wah itu habis pensiun kok terus kemudian ngedrop gitu ya, berarti lemah imannya. Enggak boleh juga kita menghakimi orang begitu. Tapi kita masing-masing kita mesti memahami bahwa di antara tanda dan indikasi lemahnya iman itu sangat terpukul ketika sebagian dunianya itu diuji oleh Allah, dicabut oleh Allah gitu ya, dengan segala bentuknya. Terakhir jamaah sekalian, di antara juga tanda dan ciri iman itu lemah adalah tidak memiliki kepedulian kepada sesamanya, entah kepada saudaranya, kepada tetangganya, atau kepada kaum muslimin secara umum dengan permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Ya, dia hanya memikirkan dirinya, keluarganya saja, tapi tidak peduli dengan urusan orang lain, maka itu adalah juga indikasi, tanda. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu diterangkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. Namanya bersaudara itu diantaranya konsekuensinya adalah kepedulian terbangun di antara mereka dengan tentu kemampuan masing-masing. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara tanda-tandanya. Kalau mau dirinci lebih jauh ya masih banyak ya. Tetapi saya kira dengan beberapa hal tadi kita sudah punya gambaran umum bahwa yang bisa menurun, bisa lemah, bisa sakit
bukan hanya fisik, tapi juga rohani kita, iman kita. Bahkan efeknya bisa jadi jauh lebih berbahaya ya dibandingkan kalau yang sakit itu fisik, yang lemah itu fisik. Kalau yang lemah atau sakit ya menurun vitalitasnya itu fisik, paling yang terganggu urusan-urusan dunia. Tapi untuk urusan ukhrawi belum tentu, bisa jadi kesempatan untuk melejit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lemah itu rohani, keimanan ya, maka ini sungguh sangat berbahaya untuk masa depan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara penyebabnya itu karena jauh dari suasana keagamaan. Ya, jauh dari taklim, pergaulannya buruk, pergaulannya tidak dipedulikan dengan siapa bergaul. Kalau untuk menjaga keimanan dan imunitas keimanan kita itu, kita perlu memilih pertemanan yang baik, karena teman itu sangat mempengaruhi, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Di samping juga tadabbur Al-Quran, itu juga penting untuk meningkatkan keimanan kita. Muhasabah itu adalah juga termasuk di antara hal-hal yang akan menyehatkan kembali, karena iman itu fluktuatif, bisa naik bisa turun. Nah, saat turun itu kalau kita sadari, kita berusaha untuk mengembalikan dengan cara tadi, sering mendengarkan nasihat, kemudian mentadaburi Al-Quran, kemudian juga berusaha berteman, berkawan dengan orang-orang yang baik sehingga ketularan baiknya. Kemudian kita juga berusaha muhasabah terhadap diri kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.